Sebelum Presi membacakan, agar ada Anggota DPRD DKI Jakarta walk out. Anggota DPR fraksi PKS. Sebagai lembaga perwakilan rakyat tingkat daerah, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. Bersamaan dengan kerja-kerja desentralisasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, salah satu permasalahan yang eksis dalam konteks relasi antara wakil dan terwakil dalam landscape daerah adalah bagaimana cara wakil tersebut mewakilkan serta mengawal gagasan-gagasan yang telah dijanjikan kepada konstituennya. Selain itu pula, apabila kembali menyoal kepada konsepsi perwakilan politik, tak jarang pula terdapat ketidakseimbangan kekuasaan di antara tiga lembaga dalam konsep pemisahan kekuasaan yang eksis, khususnya di Indonesia. Konsep executive heavy muncul ketika terdapat peranan lembaga eksekutif selaku pelaksana yang dinilai lebih kuat dibandingkan dengan lembaga legislatif. Hal ini kemudian dapat dilihat sebagai sebuah pertanda di mana mekanisme check and balances tidak berjalan dengan baik. Merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tak jarang pula fungsi yang dijalankan oleh DPRD utamanya dalam perencanaan APBD ini menjumpai beberapa problematika. Salah satunya adalah praktik-praktik culas korupsi, kolusi, dan nepotisme, utamanya pada fungsi penganggaran yang dilakukan oleh DPRD. Pada tahun 2020 silam, tercatat setidaknya 184 anggota DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi. Jabatan perwakilan yang seharusnya digunakan untuk mencapai suatu kebaikan bersama digunakan untuk mencari pundi-pundi rupiah dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara. Setidaknya terdapat beberapa faktor yang memungkinkan anggota-anggota DPRD ini melakukan tindakan koruptif. Faktor pertama adalah faktor yang datang secara individu. Perilaku koruptif pada umumnya muncul sebagai dampak untuk mengembalikan modal dana semasa kampanye yang memiliki anggaran besar, ataupun ketika terdapat kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Selain itu pula pemahaman politik yang rendah oleh anggota DPRD itu sendiri dan kurangnya pengetahuan terhadap proses APBD ini memungkinkan pula terjadinya perilaku koruptif pada landscape pemerintahan daerah. Karenanya diharapkan DPRD lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, harus melalui beberapa kerangka hukum yang sudah. Sistem perwakilan di Indonesia seperti halnya di negara-negara lain memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik ini tidak terlepas dari faktor historikal dan budaya bangsa Indonesia. Hubungan wakil dan terwakil dapat dijadikan contoh untuk menggambarkan bagaimana sistem perwakilan di Indonesia diimplementasikan. Idris Ahmad atau yang kerap disapa Bro Idris, yang merupakan ketua fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, akan sedikit membagikan kisahnya dalam menyoal dinamika hubungan wakil dan terwakil di dalam lingkungan DPRD DKI Jakarta. Pertama-tama, yang harus dipahami adalah mengenai batasan kewenangan antara legislatif dan eksekutif yang seringkali disalahpahami. Banyak masyarakat yang mengira bahwa legislatif memiliki kewenangan untuk sampai membangun dan melaksanakan berbagai proyek dalam pembangunan. Meluruskan batasan tersebut menjadi salah satu hal penting dalam pemahaman mengenai hubungan wakil dan terwakil di legislatif provinsi. Kurangnya pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat yang mewarnai dinamika hubungan wakil dan terwakil. Hubungan wakil dan terwakil yang baik harusnya dapat digambarkan di mana keduanya sama-sama memiliki akses komunikasi. Wakil dapat berkomunikasi dengan lancar dengan terwakil untuk dapat mengetahui permasalahan real yang dialami oleh terwakil, dan terwakil pun dapat memberikan langsung aspirasi berupa keluhan, pendapat, masukan, dan sasaran kepada terwakil kapanpun. Bro Idris selaku anggota DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa masyarakat dari dapilnya sebagai terwakil dapat kapanpun menghubunginya dengan kontak yang sudah tersedia semua sosial media yang dimilikinya. Di dalam sosial medianya juga sudah dilampirkan laporan kerja tahunan, laporan reses, laporan sosperda, dan laporan kegiatan DPRD maupun fraksi. Langkah ini diambil untuk menciptakan transparansi dan membangun kepercayaan terwakil pada wakilnya.
Reses atau kegiatan yang dilakukan para anggota legislatif di luar kantor untuk terjun langsung ke masyarakat untuk serap aspirasi menjadi potret paling umum dari terbangunnya hubungan wakil dan terwakil. Namun sayangnya, reses yang hanya dapat dihadiri oleh perwakilan masyarakat di dapil tertentu dianggap kurang efektif untuk menyerap aspirasi. Oleh karenanya, pemanfaatan sosial media menjadi krusial terutama di tengah pandemi untuk menjaga dan senantiasa membangun hubungan yang sehat antara wakil dan terwakil. Kepercayaan terwakil terhadap wakilnya meningkat karena terwakil merasa bahwa aspirasinya dilihat secara personal dan langsung diselesaikan sendiri oleh wakilnya. Misal, permasalahan belum dapat diselesaikan pun, terwakil sudah mendapatkan kesempatan untuk mendengar tawaran solusi dari wakilnya secara langsung. Merasa terdengar merupakan fondasi yang kuat dari hubungan antara keduanya.